يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah jin yang merupai seseorang adalah jin korin dari orang tersebut atau jin lain yang menyukai orang tersebut? Ya, ini jin yang menyerupai, ya. Apakah jin korin atau jin lain yang menyukai? Tafadhol. Ya, jin yang menyerupai seseorang itu korin dari orang tersebut atau jin yang lain. Nah, ini menarik sekali. Jadi di masyarakat kita itu ya banyak fenomena ya. Istilahnya ada arwah gentayangan di Nusantara ya, yang banyak kita dengar, yang banyak kita lihat dalam film dan sebagainya. Jadi arwah leluhur dan sebagainya. Nah, pertanyaan seperti ini kasus contoh di masyarakat misalkan seperti ini. Ada sebuah kecelakaan di jalan, sebuah kecelakaan di jalan ini sering terjadi di tempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan. Mungkin memang secara otomatis, secara letak tempat itu memang rawan, tapi juga kadang-kadang ada campur tangan juga. Pada waktu kecelakaan, apa yang terjadi? Wah, setelah jadi kecelakaan apalagi sampai fatal, sampai mati. Kemudian di tempat tersebut, sebagian warga ada yang ngomong, ruhnya si fulana gentayangan. Ini gentayangan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh warga? Akhirnya dikasih kembang, dikasih sajen-sajen di tempat kejadian. Pada waktu ditanya, sama kok tahu kalau gentayangan? Iya, pada waktu kecelakaan saya ikut melihat orangnya yang Mbak Fulana yang meninggal atau Pak Fulan yang meninggal. Wajahnya seperti saya. Ternyata pada waktu malam hari saya melihat juga seperti itu. Wajahnya persis yang di sini. Nah, akhirnya apa? Nah, ini yang kalau kita tidak hati-hati, seakan-akan dalam Islam itu ada ruh gentayangan. Ya, ada ruh gentayangan. Ya, semanis jembatan Ancol, ya, atau siapapun ya. Jadi seakan-akan ada ruh gentayangan. Dalam Islam tidak ada ruh gentayangan. Ya. Kenapa? Karena di dalam Islam setiap orang yang sudah mati itu kembali kepada Allah. Nah, cuma bedanya kalau orang soleh Allah kasih rodotan min riyadil jinan. Ya. Allah kasih di alam barzahnya dikasih seperti taman surga. Tapi kalau orang jahat Allah kasih hufratan min hufaril nira. Allah kasih seperti jurang-jurang neraka. Nah, siapa yang muncul kemarin malam itu di bawah pohon beringin atau di pohon kambuja atau di bawah pohon besar yang di jalan itu, di perempatan, di pertigaan? Itu cuma dua jawabannya. Satu, bisa jin korin dari orang yang sudah meninggal, atau dari jin yang lain yang tasyakul. Tasyakul itu kalau bahasa kita itu menyerupai. Kalau bahasa orang Jawa namanya mendo-mendo. Menyerupai dengan orang yang meninggal tadi. Pak Fulan atau Mbak Fulana yang mati ketabrak apa di pohon atau nabrak apa di situ. Pertanyaannya, kok persis ya? Ya, bagi jin korin ya tidak kaget, karena jin korin itu seperti fotokopi, ya, tahu perilakunya, lagu-lagunya, dan sebagainya. Bahkan suaranya pun mirip. Ya, pada waktu kita nangani kasus-kasus di lapangan seperti itu. Ya, ini terjawab ya. Jadi bahwa yang menyerupai itu cuma dua tadi. Kalau tidak jin korin, ya, yang kedua dari orang yang meninggal itu adalah jin lain yang tasyakul. Untuk apa? Untuk memunculkan syirikat, untuk memunculkan tahayul bid'ah khurafat. Jadi biar orang itu pakai sesajen, biar itu di horor di kampung itu dengan
seperti itu orang, anak-anak tidak mau ke masjid dan sebagainya. Seperti itu yang dimunculkan. Wallahu a'lam. Baik, jadi memang kemungkinannya ada dua ya, antara jin korin atau jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal ya, berdasarkan dari kasus yang tadi bukan kasus ya, peristiwa yang tadi diceritakan oleh Ustadz Lukman. Baik, kita lanjutkan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustadz, kalau kita merasa ketakutan dan kebayang ada seseorang di dekat kita, katanya di situ ada orangnya atau jinnya, apakah benar dan termasuk jin apa gitu? Jadi misalnya kita merasa ketakutan dan terbayang ada seseorang di dekat kita, kemudian kata seseorang di situ ada orangnya atau jin. Nah, apakah itu benar yang disampaikan oleh orang-orang tersebut dan termasuk jin apa jika memang itu adalah jin? Tafadhol Ustaz. Jadi pada waktu ada seseorang merasa bahwa dia terbayang dengan jin dan sebagainya, apakah berarti di situ memang ada? Tidak selalu. Bisa karena dia halusinasi, atau bisa karena memang dia sejak awal itu memang penakut. Jadi kalau sudah penakut, maaf ya, pada waktu jalan kok dia sudah penakut, ya, tahu pohon pisang yang goyang-goyang karena angin, wah dianggap ini apa ini, padahal bisa ya, karena memang sudah awal sudah takut ya. Jadi ini juga berpengaruh. Tapi yang kedua mungkin juga ada bagi siapa? Bagi orang-orang tertentu, tidak satu atau dua kali, tapi seringkali. Ya. Seringkali. Jadi ada suatu saat itu pasien datang ke kita, Pak Ustadz, kenapa saya kalau datang di tempat-tempat tertentu yang angker atau yang dianggap apa gitu, di pohon besar, itu tidak satu dua kali, tapi sering sekali. Padahal saya tidak takut, tapi kenapa kok di tubuh saya seperti semeriwing, gemeriwing, seperti ada yang melihat, yang mantau dan sebagainya. Itu tidak satu dua kali. Ya, kita jawab, ya berarti memang sampean indigo. Ya, memang sampean indigo, berarti dalam tubuh sampean ada magnet jin, di mana di situ kalau pergi kemana saja cenderung memang ya di tempat-tempat tertentu memang connect, nyambung, gitu. Kapan hari kita mengalami kasus seperti itu, ada seorang juga ya, di daerah Batu datang ke kita, Pak Ustadz, kenapa saya kalau ada di bawah pohon besar itu langsung pusing dan sebagainya. Ternyata benar pada waktu kita tangani, ternyata dia ada jin khodam. Ya, jin khodam. Karena apa? Bapaknya sebagai pelaku ritual, di rumahnya punya pusaka. Terus pada waktu ziarah dari tempat-tempat tertentu, bahwa ini bahwa itu yang dikatakan magis, yang dikatakan punya kekuatan natural dan spiritual, kekuatan yang yang lebih seperti itu. Nah, kenapa kita tahu ya? Kita pada waktu nangani, kita sekaligus mendatangi orang tuanya. Ternyata benar. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa juga karena memang sejak awal kita takut. Kalau sudah sejak takut, kita melihat songkok kita di kegelapan, terus ada angin, ya sepertinya itu ada hantu. Padahal tidak ada, karena memang kita sejak takut. Dan itu mungkin juga kita dibisiki di hati kita. Yang kedua, memang juga kadang-kadang memang ada ya, merasa kemana-mana seperti ada yang memperhatikan, merasa seperti ada yang ngawasi. Itu tidak satu dua kali, tapi sering kali. Berarti memang di tubuh kita juga ada. Dari mana? Bisa dari jin-jin yang katanya dengan kodam leluhur, atau kalau tidak ada jin-jin tertentu yang memang masuk dalam tubuh kita sehingga dimunculkan kepekaan, ya, dimunculkan pekat.
pada waktu tempat-tempat tertentu ada seperti sinyal connect seperti itu. Allah يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير